Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Jadi begitu banyak keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, tentu sangatlah rugi kiranya kalau kita membiarkan Ramadan itu berlalu begitu saja. Karena kata Nabi, ya, salah satu doa yang diaminkan oleh Nabi itu adalah lebih kurang menggambarkan kepada kita ketika Ramadan berlalu, umat Islam, orang yang beriman yang mendapatinya, di akhir Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Jadi oleh karena itu memang kadang-kadang kita melihat masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi setiap Ramadan datang menyapa kita. Apa di antaranya? Yang pertama adalah kesalahan pemikiran bahwa Ramadan itu biasa-biasa saja atau bukan sesuatu yang istimewa bagi kita. Ini kesalahan yang pertama. Ketika kita menganggap Ramadan itu seperti katakanlah rutinitas tahunan, ibadah tahunan, momentum tahunan untuk berpuasa, memahaminya hanya sekedar itu, maka kita melaluinya pun juga sekedarnya saja. Tetapi coba kita ingat, sebenarnya Ramadan ini ibaratnya menjadi jalan pintas bagi kita untuk mengejar ketertinggalan ibadah kita, prestasi ibadah kita dari umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, mereka diberikan kekuatan. Secara fisik mereka kuat-kuat. Secara usia umur mereka panjang-panjang. Beda dengan kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Kalau kita umat Nabi Muhammad, tentu kita sama-sama mengetahui, ya, secara fisik lemah, secara usia pun juga tidak terlalu panjang. Bagaimana cara kita bisa menyamai bahkan melebihi prestasi ibadah umat terdahulu? Maka Allah titipkan, Allah anugerahkan kepada kita bulan suci Ramadan. Di mana di salah satu keutamaan itu adalah Allah turunkan malam Lailatul Qadar yang nilainya itu 1000 bulan, ya, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Sekiranya saja kita menemui Ramadan itu dan mendapatkan Lailatul Qadar, ya katakanlah 10 kali, hampir-hampir ibadah kita itu menyamai prestasi ibadah umat Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kedua, kesalahan yang sering terjadi itu adalah kita gagal melatih, membina dan menempa nilai-nilai kesabaran. Hari ini kita berpuasa di tengah kepungan bencana kesehatan wabah COVID-19, di mana memang pemerintah, para ulama, para ahli kesehatan menganjurkan kepada kita untuk beribadah lebih banyak di rumah, menjaga jarak, menghindari berkumpul-kumpul untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Jadi selain dari bencana kesehatan, kita melihat bahwasanya selama Ramadan, umat Islam, orang yang beriman itu sebenarnya diuji oleh Allah. Tidak saja untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, tetapi pada intinya adalah melatih seorang mukmin untuk menjaga, menahan dirinya dari hal-hal yang sebenarnya itu dihalalkan Allah. Yang dihalalkan saja bisa kita tahan, apalagi hal-hal yang sifatnya makruh, apalagi hal-hal yang sifatnya subhat, apalagi hal-hal yang sifatnya haram. Jadi seakan-akan Ramadan itu melatih orang yang beriman agar punya tameng benteng yang berlapis-lapis, agar mereka tidak jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah karena terdorong oleh hawa nafsu. Sebab sahabat Muslim, hari ini banyak manusia yang jatuh derajatnya, jatuh martabatnya,
bukan karena kurang ilmu pengetahuan, bahkan titelnya tinggi-tinggi, bukan kurang jabatan, bukan kurang harta kekayaan, tetapi rata-rata manusia hancur, jatuh derajat dan martabatnya itu karena tidak sanggup menahan hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, sehingga derajatnya turun menjadi lebih rendah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu, marilah kita berupaya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terulang itu dengan yang pertama, menyadari bahwasanya bekal perjalanan kita yang jauh di yaumil akhirat kelak itu ada di sini, ada di bulan suci Ramadan. Sahabat Rasulullah Abu Dzar pernah berkata, perjalanan di hari kiamat itu lebih jauh dari semua perjalanan. Ambillah semua yang layak untuk menjadi bekal. Lakukanlah di dunia segala hal yang akan dipetik hasilnya kelak di yaumul akhirah. Yang pertama, berhajilah untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang mencengangkan. Kalau kita mampu, niatkan untuk haji dan umrah. Karena itu sebagai miniatur perjalanan akhirat nanti yang akan kita alami. Berpuasalah di hari yang sangat panas untuk menghadapi panjangnya yaumul mahsyar. Rasa haus dan lapar yang kita rasakan itu nanti seperti itu pula lah. Kira-kira ketika kita nanti berada di yaumul mahsyar, menunggu proses hisab amal kita masing-masing. Di saat orang kelaparan dan kehausan, kita orang-orang yang berpuasa di atas dunia itu insya Allah berikan ketenangan, terbebas dari rasa haus dan lapar tadi. Salatlah 2 rakaat di gulita malam untuk mengingat alam kubur. Qiyamul lail kita intensifkan selama di bulan Ramadan. Bersedekahlah dengan harta agar selamat dari kesulitan akhirat. Dan jadikanlah dunia ini menjadi 2 majelis saja. Majelis mencari sesuatu yang halal dan majelis untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi, mudah-mudahan kita berharap betul-betul kita jadikan sebagai sarana yang maksimal untuk menempa diri agar tujuan dari Ramadan itu sendiri la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu mudah-mudahan bisa kita raih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Nasrun minallah fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.